Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Musholla Baitus Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang mubarakah ini. Allah masih memberikan kita banyak limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sampai detik ini Allah masih memudahkan kita untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa. Maka hendaklah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah-ibadah kita di sisa-sisa bulan Ramadan, terutama ibadah puasa kita. Karena kita sudah masuk di hari yang ke-18, kurang 2 hari lagi masuk di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang mana itu merupakan penentuan bagi amalan seorang hamba di bulan Ramadan ini. Baik buruknya itu terlihat dengan akhir di bulan Ramadan ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Hanyalah sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan akhirnya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di dalam hadis penciptaan manusia, hadis Arba'in Nawawi yang keempat, di mana di akhir-akhir hadis itu disebutkan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' wa yasbiqu kitab wa ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha." Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang dia sungguh beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, bahkan secara dohirnya terlihat dengan amalan-amalan surga tersebut tidak ada jarak di antara dia dan surga, hanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi ketetapan Allah dengan mengilmuinya Allah terhadap keadaan hambanya sudah ditetapkan, sudah mendahului yang ada di Lauhul Mahfuz, dan benarlah terjadi dia di akhir-akhirnya fayamalu bi amali ahlin nar, dia justru beramal dengan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, maka dengan akhir yang su'ul khatimah dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga tatkala seseorang bisa husnul khatimah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' wa yasbiqu alaihil kitab fa ya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ada seseorang di antara kalian yang secara dohirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, bahkan sampai-sampai dengan amalan-amalan yang mengarah ke neraka tersebut tidak ada jarak di antara dia dengan neraka, kecuali hanya 1 hasta saja. Saking banyaknya amalan-amalan yang mengarah kepada neraka yang dia kerjakan. Tapi apa kata Nabi SAW? Fayasbiqu alaihil kitab, ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz sudah mendahuluinya. Allah sudah mengetahui keadaan akhirnya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, kemudian dia beramal dengan penduduk, amalannya penduduk surga, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga karena akhir yang baik, husnul khotimah. Begitu juga di bulan Ramadan, seorang hamba akan dikatakan berhasil, akan dikatakan sukses untuk menjalani bulan Ramadan 30 hari full tatkala dia husnul khotimah
di dalam akhir Ramadan. Kita akan bisa melihat orang yang di awal-awal saja dia semangat, kemudian di tengah dan di akhir dia tidak bersemangat, itu menandakan amalannya kurang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan ibadah Ramadaniyah berdasarkan kebiasaan, berdasarkan keumuman orang, bukan berdasarkan keimanan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka di 10 hari yang terakhir ini Nabi SAW sudah mencontohkan kepada kita melalui hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau Ummul Mukminin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi SAW bersungguh-sungguh menjalankan ibadah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang beliau tidak bersungguh-sungguh di selain hari 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan adalah kesungguhan yang paling puncak dari ibadah beliau dalam 1 tahun. Tidak didapati beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah kecuali di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir yang paling utama di dalam setiap tahunnya. 10 malam terakhir di bulan Ramadan adalah 10 malam yang paling utama dalam setiap tahunnya. Lebih-lebih di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ada 1 malam yang spesial, dan itu tidak ada kecuali hanya di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau istri beliau Aisyah radhiyallahu anha pun juga menggambarkan bagaimana keadaan beliau. Selain hadis yang tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu. Beliau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan mengencangkan ikatan sarungnya. Di sini adalah kiasan menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh daripada hari-hari di Ramadan selainnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadda mizarahu, mengencangkan ikatan sarungnya, artinya lebih bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah di akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malamnya, artinya Bapak, disahari dengan begadang. Bukan hanya begadang ngobrol, akan tetapi begadang dalam rangka beribadah kepada Allah, dengan berzikir, dengan berdoa, dengan beristighfar, dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, maksudnya untuk menunaikan sholat qiyamul lail. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka itulah suri teladan kita Rasulullah SAW. Di 10 hari terakhir beliau mencontohkan bagaimana seorang mukmin harus bersikap, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana fenomena di masyarakat kita, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat di 10 hari yang terakhir itu adalah 10 hari yang mana shaf paling terdepan. Masya Allah, shaf paling terdepan. Secara dohirnya terdepan itu kan maknanya baik ya Pak. Tapi terdepan di sini paling depan, 1 shaf, 2 shaf jamaah tinggal. Padahal di awal-awal beludak ya Pak, sampai tidak cukup masjid musola ya. Itu fenomena yang terjadi. Bahkan yang ramai bukan masjidnya, supermarketnya, malnya. Masya Allah, mereka lebih justru mengedepankan Idul Fitrinya, lebarannya, daripada husnul khotimah di dalam bulan Ramadan.
daripada dia mengakhiri Ramadan itu dengan akhir yang baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka bedakanlah kita dengan mereka. Jangan seperti mereka, ya, kaum muslimin yang masih tertipu dengan dunia. Justru Lebaran itu tidak kalah utamanya. Justru Lebaran itu jauh, ya, keutamaannya, di bawah keutamaannya dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari Ramadan itu paling utama dari waktu 1 tahun itu. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini kita dapatkan di tahun depan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar, Lailah artinya malam, Al-Qadar ada 2 pendapat. Al-Qadar bermakna asyaraf, kemuliaan, Al-Muharram yang dimuliakan. Artinya Lailatul Qadar adalah malam yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, malam Lailatul Qadar, Lailah malam Qadar adalah takdir. Artinya malam di mana takdir itu ditetapkan. Takdir tahunan. Kalau takdir secara mujmal, secara global, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada makhluk yang pertama kali diciptakan. Apa Pak? Makhluk yang pertama kali diciptakan? Pena, kolam. Uktub, tulislah. Ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi sampai hari kiamat itu sudah tertulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Allah dengan zat yang maha mengetahui segalanya, ya, sudah mengetahui apa yang terjadi sampai hari kiamat dan sudah ditulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan Allah sudah menetapkannya. Itu takdir secara global. Adapun takdir secara tahunan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan di catatan malaikat akan terjadinya takdir setahun. Itu takdir tahunan yang terjadi pada malam Lailatul Qadar di setiap tahunnya, di akhir bulan Ramadan. Itu definisi yang kedua dari Lailatul Qadar. Kemudian apa keutamaannya? Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dirinci lagi, dikhususkan lagi di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara global, secara 30 juz kamil sempurna dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Itu yang dimaksud dengan Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah turunkan secara mujmal, secara kamil 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia, kemudian Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu salah satu keutamaan Lailatul Qadar, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Adapun nuzulul Qur'an yang banyak dirayakan kaum muslimin di tanggal 17, ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya 17 Ramadan adalah awal di mana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW di Gua Hira. Itu salah satu pendapat. Walaupun ada pendapat yang lainnya. Jadi salah satu pendapat 17 Ramadan adalah di mana Nabi SAW mendapat wahyu pertama dari Al-Quran.
Surat apa Pak? Al-Alaq. Ayat berapa Pak? 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi beda antara tadi nuzulul Quran dan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar tadi secara mujmal kamil 30 juz dari Lafzul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian itu yang pertama keutamaannya, di mana Al-Quran, di mana Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Yang kedua adalah malam keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakatin, pada malam yang berkah, yang penuh keberkahan. Maka Lailatul Qadar disifati oleh Allah sebagai malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian di antara keutamaan yang ketiga adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah maksud dari 1000 bulan ini? Dijelaskan oleh para ulama, maksud dari 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan adalah dari sisi keutamaan dan ganjarannya. Tatkala seseorang menegakkan ibadah, menghidupkan ibadah malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya, ganjarannya, keutamaannya lebih baik jika amalan itu dikerjakan selama 1000 bulan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Sedangkan umur manusia 83, jarang atau jarang Pak? Jarang sekarang. Kalau orang dulu bisa itu. Tapi kalau orang sekarang jarang sekali. A'mar ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku di antara 60 dan 70. Sedikit yang melebihi dari 70 itu. Kalau seandainya seseorang diberikan pekerjaan, kamu mengerjakan satu pekerjaan dalam satu malam, dikasih gaji selama 1 tahun, bersemangat atau loyo Pak? Bersemangat, jemaah sekalian. Cuma semalam gajinya setahun, maka dia akan bersemangat. Lah ini Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan balasan akhirat, yang mana tatkala seseorang beribadah di malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik, bukan sama dengan. Lebih baik tatkala ibadah itu dilakukan 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Ya. Yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Maka jamaah, inilah kesempatan yang besar yang Allah persiapkan kepada kita di penghujung bulan Ramadan ini, yang seharusnya seseorang itu dengan iming-iming 1000 bulan tergerak keimanannya. Seorang yang masih punya keimanan yang kuat dengan yaumil akhir, hari akhirat, maka dia akan tergerak dengan iming-iming Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena belum tentu seseorang itu bisa beramal istiqomah 83 tahun 4 bulan. Dan keutamaan malam Lailatul Qadar bukan sama dengan, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka itu merupakan peringatan bagi saya pribadi dan jamaah sekalian untuk lebih bersemangat menegakkan ibadah di 10 hari yang terakhir ini untuk menggapai Lailatul Qadar. Kemudian
Keutamaan yang selanjutnya yang keempat adalah malam di mana para malaikat turun, bahkan Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana lanjutan dalam surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan Jibril pun turun untuk mengatur seluruh urusan dengan izin Rabb-Nya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya banyak para malaikat turun, bahkan penghulunya malaikat turun, menandakan bahwasanya malam itu penuh dengan kemuliaan, karena para malaikat turun tidak lain membawa rahmat bagi seluruh alam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan selanjutnya, malam Lailatul Qadar adalah malam keselamatan bagi orang yang beriman. Sebagaimana akhir dari surat Al-Qadr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan bagi orang-orang yang beriman sampai terbitnya fajar. Dikatakan para ulama, keselamatan di sini adalah khaliyatun minasyarr wal adza. Terbebas dari keburukan-keburukan dan musibah. Malam Lailatul Qadar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang beriman dari keburukan-keburukan dan dari musibah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan malam Lailatul Qadar berikutnya adalah malam di mana seseorang menghidupkan di malam tersebut dengan suatu amalan, maka Allah akan berikan ampunan. Sebagaimana hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka dengan iman dan dengan ihtisab, mengharap apa yang ada di sisi Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya, taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, faltamisuha, carilah malam-malam itu, carilah malam Lailatul Qadar itu fil ashril awakhiri, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Waltamisuha fi kulli witrin, dan carilah di setiap hari yang ganjil di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan 40 pendapat tentang terjadinya malam Lailatul Qadar, dan kesemuanya mengerucut kepada bilangan-bilangan yang ganjil di 10 hari yang terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar bisa terjadi di malam yang ke-21. Begitu juga riwayat dari Abdullah bin Unais mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar bisa terjadi di malam yang ke-23. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit mengatakan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk mencari Lailatul Qadar di malam yang ke-25, ke-27 dan ke-29. Dan hadis dari Muawiyah, begitu juga Ubay bin Ka'ab menyebutkan bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam yang ke-27. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab pernah berkata, "Wallahi inni la'alamu ayu lailatin hiya lailatul lati amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatu sabihati sab'in wa isrin." Demi Allah, sungguh aku mengetahui malam di mana malam Lailatul Qadar itu yang Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami untuk menegakkan ibadah pada malam tersebut, yaitu pada malam yang cerah di malam yang ke-27. Jadi pendapat para ulama
mengkerucut bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di malam-malam yang ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan lebih sering terjadi di malam yang ke-27. Maka jamaah sekalian, persiapkanlah tatkala kita masuk di malam-malam yang ganjil untuk memperbanyak ibadah. Semoga Allah menjadikan malam yang kita sempurnakan di dalam ibadahnya merupakan malam Lailatul Qadar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Kalau seandainya Allah menetapkan malam Lailatul Qadar pada tanggal tertentu, maka seseorang akan bersemangat di tanggal tersebut saja. Tatkala Allah menetapkan malam Lailatul Qadar di tanggal 27, maka seseorang akan bersemangat hanya di tanggal 27 saja. Maka hikmah yang besar yang Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu tidak bisa diketahui, hanya bisa diberikan ciri-ciri dengan alasan agar kaum muslimin memperbanyak ibadah di 10 hari yang terakhir tanpa mengkhususkan di tanggal tertentu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang dianjurkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang pertama adalah i'tikaf. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita, diriwayatkan dari ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ibunda Aisyah, senantiasa beriktikaf. Ya'takifu bentuknya fi'il mudhari, memberikan makna senantiasa, terus menerus melakukan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Sampai Allah mewafatkan beliau. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Ketika Rasulullah sudah meninggal, maka istri-istri beliau masih menjalankan kebiasaan beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi beriktikaf tidak hanya buat bapak-bapak, akan tetapi juga ibu-ibu, ya, kaum muslimin dan muslimat, ya, beriktikaf di masjid untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Ketika seseorang berada di masjid bersendiri, berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah, itu lebih fokus dibandingkan dia beribadah di rumahnya. Lebih fokus di mana, Pak? Di rumah apa di masjid, Pak? Kalau di rumah, masya Allah, Pak, godaannya banyak. Kalau di rumah belum anaknya rewel, belum istrinya, masya Allah. Kalau di masjid lebih bisa fokus untuk melaksanakan ibadah. Maka harapannya tatkala kita beriktikaf, kita bisa lebih maksimal di dalam beribadah, sehingga malam Lailatul Qadar tatkala bertepatan dengan ibadah yang maksimal yang kita lakukan, ya, kita berharap ibadah itu bernilai lebih baik daripada 1000 bulan, ya, sehingga memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ibadah-ibadah yang bisa dilakukan di malam-malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada satu zikir, ada satu istighfar yang dianjurkan di 10 hari yang terakhir. Apa zikirnya, Pak? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf, Engkau menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Perbanyak di 10 hari yang terakhir jamaah sekalian. Sebagaimana Aisyah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku mendapati suatu malam itu malam Lailatul Qadar? Maka perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya, perbanyak jamaah sekalian membaca doa ini. Kemudian tadi masalah itikaf tidak harus ngedor 1 hari full di masjid. Walaupun itu lebih sempurna. Tapi tatkala kita tidak bisa, terhalang pekerjaan, terhalang keperluan di luar, maka kita manfaatkan terutama malam harinya. Malam harinya. Karena Lailatul Qadar itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Maka dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, kita maksimalkan dengan ibadah. Kalau bisa datang setelah sholat tarawih untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah di masjid, maka datang setelah sholat tarawih. Sahur boleh pulang? Boleh. Tidak harus full di masjid. Ya. Semaksimal kita bisa melakukannya, terutama di malam hari. Walaupun tatkala dia bisa full di masjid itu lebih baik. Azan jam berapa nih, Pak? Kurang 1 menit. Iya. Terakhir, Pak. Ciri malam Lailatul Qadar. Ciri malam Lailatul Qadar dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan cirinya itu datang setelah terjadinya. Ya. Yakni matahari terbit dalam keadaan bersinar putih, tidak menyilaukan mata. Tidak seperti cahaya biasanya. Adapun pada malamnya terasa la harratun wala baridun, tidak panas dan tidak dingin, sejuk udaranya. Seorang yang punya kepekaan, dia akan bisa merasakannya. Itu ciri malam Lailatul Qadar yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena keterbatasan waktu, pada intinya malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia di setiap tahunnya. Tidak ada dalam 1 tahun kecuali malam Lailatul Qadar adalah paling utama di malam tersebut. Maka pergunakanlah kesempatan yang besar ini yang Allah persiapkan bagi kita semua untuk menggapai keutamaannya dengan sebaik-baiknya. Jangan menyibukkan diri dengan dunia, jangan menyibukkan diri dengan Idul Fitri dan Lebaran jamaah sekalian. Nanti ada waktunya jamaah. Innamal a'malu bil khawatim, hanya sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya. Masya Allah, sudah tet, Pak. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.